Mungkin kamu lagi ngalamin ini. Beberapa hari setelah pisah dari pasangan, pengennya sih cepat-cepat move on. Tapi ternyata foto mantan seliweran di timeline sosial media. Dan itu bikin keinget masa lalu terus. Atau kamu lagi ngalamin ini, udah pisah dari pasangan, tapi si dia hubungin terus. Akhirnya jadi ganggu aktivitas sehari-hari. Mau blokir kontak dan sosial media mantan, tapi takut dikira childish, kekanak-kanakan, atau nggak dewasa. Akhirnya kamu jadi bingung. Nggak blokir keganggu, blokir takut dinilai nggak dewasa. Yuk kita bahas. Oh ya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Keputusan untuk blokir atau enggak pada akhirnya akan ada di tanganmu sendiri. Aku di sini cuman kasih bantu kamu buat mikir dan cari sudut pandang baru. Tujuannya, biar saat kamu ambil keputusan untuk blokir dia atau enggak, itu semua berdasarkan pertimbangan yang cocok dengan kebenaran yang kamu yakini saat ini. Sebelum kita bahas soal mending blokir mantan atau enggak, aku mau bebasin dulu otakmu dari belenggu-belenggu yang selama ini bikin kamu blow on dalam pengambilan keputusan. Caranya adalah like dan subscribe dulu. Bercanda loh, tapi bercanda. Oke, kita mulai dari satu istilah menarik yang mungkin asing buat kamu. Istilah ini adalah FOPO, F-O-P-O, yang artinya Fear of Other Opinion. Intinya, takut dengan omongan orang lain. Menariknya, ada sebuah eksperimen yang pernah dilakuin oleh Solomon Asch tentang konformitas. Eksperimen Asch ini dilakukan pada tahun 1951, dan hasilnya cukup mengejutkan. Coba bayangin, kamu masuk ke sebuah ruangan bersama 7 orang lain, kamu kira mereka peserta eksperimen juga, sama kayak kamu. Tapi sebenarnya cuma kamu peserta yang asli, yang lainnya adalah orang yang disiapkan oleh peneliti. Yang artinya 7 orang lainnya itu cuma pura-pura jadi peserta. Eksperimen pun dimulai. Kalian semua duduk dan seorang peneliti mengeluarkan 2 kartu. Kartu pertama berisi 1 garis lurus. Sedangkan kartu kedua berisi 3 garis lurus dengan panjang yang berbeda-beda. Tapi di kartu kedua ini ada 1 garis yang panjangnya sama dengan kartu pertama. Tugas kamu di eksperimen ini sangat sederhana. Cuma nunjukin garis di kartu kedua yang panjangnya sama dengan garis di kartu pertama. Kayaknya gampang kan? Harusnya nggak mungkin salah. Ini cuma garis doang kok. Di awal, semua berjalan normal. Orang-orang di ruangan menjawab dengan benar, dan kamu pun pasti menjawab dengan benar. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Di tugas berikutnya, semua orang di ruangan itu mulai menjawab salah, dengan sengaja. Tapi kamu nggak tahu mereka melakukan ini dengan sengaja. Jadi gini, kamu ngelihat dengan jelas, kalau garis yang sama panjang itu di garis kedua. Tapi tiba-tiba 7 orang lain di ruangan itu menjawab garis nomor 3. Kamu tahu mereka salah, kamu bisa lihat sendiri jawabannya dengan benar. Sayangnya, kamu mulai ragu. Akhirnya kamu harus memilih ikut mereka, meskipun kamu tahu itu salah, atau tetap pegang jawaban sendiri dan ngelawan arus. Hasil eksperimen ini cukup mengejutkan. Sebanyak 75% peserta yang ikut pada eksperimen ini akhirnya ikut-ikutan menjawab salah. Mereka tahu jawabannya salah, mereka bisa lihat sendiri mana yang benar, tapi mereka tetap ikut mayoritas. Kenapa? Karena manusia punya kecenderungan alami untuk menghindari konflik sosial. Kita lebih suka diterima oleh kelompok daripada dianggap aneh atau berbeda. Eksperimen ini mengungkapkan bagaimana keputusan seseorang dapat dipengaruhi oleh pendapat mayoritas. Meskipun keputusan itu jelas-jelas keliru. Ada satu kesimpulan yang penting dari eksperimen Asch tadi. Seringkali kita percaya pada sesuatu bukan karena ada bukti, tapi karena semua orang di sekitar kita juga percaya hal tersebut. Sampai sini nangkep ya? Terus hubungan eksperimen ini sama aku mau blokir mantan atau enggak tuh apa? Ya jelas dong, hubungannya baik-baik aja. Bukan ya? Jadi gini, dengan paham eksperimen tadi, kita jadi tahu bahwa selama kita hidup, banyak keputusan dan kepercayaan yang kita ambil itu hanya berdasar pada apa yang orang lain katakan. Termasuk soal blokir pasangan. Ada sebagian orang yang pilih blokir mantan dengan alasan biar cepat move on. Mereka yakin dengan keputusan mereka karena hal itu cocok dengan keadaan pribadi mereka.
Itu keputusan yang sangat oke. Keputusan yang sangat nggak oke itu, misalkan dia blokir mantan karena sekedar emosi sesaat, atau karena tekanan orang lain, atau justru di bawah paksaan seseorang, atau keadaan mungkin ya. Begitu juga dengan takut blokir mantan karena takut dikira nggak dewasa, takut dikira menghindari konflik, takut dikira kalah, atau takut stigma-stigma lainnya. Kamu bela-belain nggak blokir mantan hanya karena alasan itu, percayalah, itu hanya akan menyiksamu. Lagian, dewasa atau nggak dewasa itu bukan ditentukan dari blokir mantan atau enggak, tapi dari kemampuanmu untuk ambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadimu. Orang-orang yang nggak dewasa itu, mereka ambil keputusan secara impulsif, tanpa pertimbangan, dan nggak ngerti diri mereka sendiri. Apalagi, mereka yang mengutamakan pandangan orang sekitar tentang dewasa atau kekanak-kanakan ketimbang kesehatan mentalnya sendiri. Kalau kamu bisa lebih sehat dan bisa lebih cepat sembuh dari patah hati dengan blokir mantan, ya itu bagus. Tapi kalau kamu justru lebih bisa cepat sembuh dari patah hati dengan nggak blokir mantan, itu juga bagus. Orang-orang yang bebas dan merdeka untuk ambil keputusan mereka sendiri tanpa mengkhawatirkan pandangan orang lain, itulah yang akan berhasil menyembuhkan dirinya lebih cepat. So, kamu yang mana nih? Kubu yang blokir mantan atau nggak blokir mantan? Apa pertimbangan kamu? Apa alasan kamu? Coba jawab di kolom komentar ya.